Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anselina Jaji Kokomaking, NPM 190401040004, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi, video saya ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang diampuh oleh Bapak Ludovicus Bomanswadu, SPD, MPD, yaitu mereview kembali materi yang telah diberikan. Jadi, materi yang akan saya review yaitu pada pertemuan ke-12 tentang teori kewarganegaraan liberalisme. Di sini kita akan membahas tentang 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, pokok-pokok liberalisme, yang kedua, pemikiran tokoh klasik dalam kelahiran dan perkembangan liberalisme klasik, dan yang ketiga, relevansi kekuatan individu liberalisme dalam demokrasi dan kapitalisme. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu 1. Pokok-pokok liberalisme. Liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan yang berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama, dan memiliki 3 hal yang mendasar, yaitu kehidupan atau life, kebebasan atau liberty, dan hak milik atau properti. Nilai-nilai pokok yang bersumber dari 3 hal mendasar liberalisme, yaitu yang pertama, kesempatan yang sama, yaitu di mana manusia memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek kehidupan, baik itu dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap persamaan manusia. Artinya bahwa di mana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Maka dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan, di mana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu. Yang ketiga, pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Artinya, pemerintah itu tidak boleh bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak seturut kehendak rakyatnya. Yang keempat, berjalannya hukum atau the rule of law. Fungsi negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyatnya terhadap hak asasi manusia yang merupakan hukum abadi, di mana seluruh peraturan dan hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka, untuk menciptakan the rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi atau undang-undang, persamaan di muka umum, dan persamaan sosial. 5. Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu itu sendiri. Keenam, negara hanyalah alat. The state is instrument, yaitu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri.
Yang ketujuh, dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme. Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada suatu pengalaman. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu pemikiran tokoh klasik dalam kelahiran dan perkembangan liberalisme klasik. Tokoh yang mempengaruhi paham liberalisme klasik cukup banyak, baik itu dari awal maupun sampai pada taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai liberalisme klasik, yaitu yang pertama John Locke dan Hobbes dengan konsep state of nature yang berbeda. Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep yang sama, yakni sebuah konsep yang dinamakan dengan konsep negara alamiah atau lebih dikenal dengan konsep state of nature. Namun, dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu sama lainnya. Di mana Hobbes berpendapat bahwa dalam state of nature itu individu pada dasarnya bersifat jelek atau egois sesuai dengan fitrahnya. Namun individu itu ingin memiliki hidup damai. Oleh karena itu, mereka membentuk suatu masyarakat yang baru atau suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian dan melindungi hak-haknya dari individu lain. Sedangkan John Locke berpendapat bahwa individu pada state of nature adalah baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka mereka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain, sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah. Sehingga mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa pihak ketiga atau negara, di mana Hobbes berpendapat akan timbul negara monarki absolut, sedangkan Locke berpendapat monarki konstitusional bertolak dari kesemua hal. Kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi individualisme. Inti dari terbentuknya negara menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum, meskipun baik atau tidaknya negara itu kedepannya tergantung dari pemimpin negaranya. Sedangkan Locke berpendapat keberadaan negara itu akan dibatasi oleh individu, sehingga kekuasaan negara menjadi terbatas hanya sebagai penjaga malam atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik. Yang kedua adalah Adam Smith. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith. Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas oleh Sumitro Jojo Hadikusumo dirangkum menjadi 3 kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik. Kedua, perhatian yang ditunjukkan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Dan yang ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar, di mana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan dalam politik. Pokok bahasan yang ketiga adalah
Relevansi kekuatan individu liberalisme klasik dalam demokrasi dan kapitalisme. Ada dua paham yang relevan atau menyangkut liberalisme klasik, yaitu demokrasi dan kapitalisme. Yang pertama, demokrasi dan kebebasan. Demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif, yang bertanggung jawab, dan bukan kebebasan yang anarkis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi itu sendiri dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, kapitalisme dan kebebasan. Kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pihak swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas. Jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri akan menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara yang pertama yaitu ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan dengan teknik tentara dan negara-negara totaliter yang modern. Dan cara yang kedua adalah kerjasama individual secara sukarela dengan tekniknya dalam sebuah pasaran. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.